Belok kiri setelah Indomaret. Di sebelah kiri. Ke Jalan Madukoro Raya. Madukoro. Terus di Jalan Madukoro Raya sejauh 800 meter. Saatnya kita lari pagi guys ya. Semangat silaturahmi sesama alim kebiran. Oke guys, saat ini kita berada di kisaran lokasi perlintasan kereta api ya, yang saat itu terjadi kecelakaan antara trailer ya dengan kereta api jurusan Jakarta ke arah Surabaya. Oh, ini dia perlintasan apinya guys, yang sempat terbakar guys. Ini dia nih, waktu itu kereta apinya dari arah sebelah sana ya guys ya, sebelah sana ya. Ini dia nih guys. Ini perlintasan apinya guys ya, mantap mantap. Ternyata ini guys ya, perlintasan kereta apinya nih. Wow, panjang sudah nggak bisa. Ini dia masih bekas-bekasnya masih ada nih guys ya. Itu terbakar guys, sampai ke arah sana guys ya. Iya, ini ada gundukan ya, ada gundukan, ada gundukan ya, ada gundukan sedikit ya. Ini dia Madukoro ya. Itu wah, bisa kita lihat ya pada saat kejadian ya. Ini dia nih lokasi perlintasannya nih. Wow. Oke guys, sampai ketemu lagi di saat lain waktu guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita bayangkan ya, waktu itu trailernya dari arah sini dia tuh ya, dari arah sini ya. Nah, terus kereta apinya udah nih, nah, dari arah Jakarta ya deh ya, mau ke arah timur ya. Nah, trailernya dia berhenti di tengah-tengah. Ini dia kereta apinya ya. Ini dia ya. Nah, ini perlintasan kereta api Madukoro ya guys ya, Madukoro. Oh, itu kenceng ya, udah nggak bisa terhindarkan ya. Wah, ini dia. Oke guys, salam sehat selalu. Saat ini kita berada di kampung UMKM Jalan Ariel Rock, Lokaraya, Kelurahan Setelah 800 meter, belok kanan di Jalan Kencono Ungu Raya. Nah, ini dia guys ya, lokasi daripada desa UMKM guys. Wah, si Jami Semarang. Lari sini sik ya, sik. Ya, sehat.
dari pagi, tiap pagi agar sehat urat nadi. Kampung Bandeng. Ya. Saat ini kita berada di taman ya. Desa-desa rata-rata ingin membuat taman desa. Oke ya, ini kita berada di dalam ya guys ya. Asik. Pecel bambah gerobokan. Wow, suasananya asri, rindang. Buat taman ya. Asik juga ya. Nah, seperti ini. Lahannya bisa dimanfaatkan ya. Jogring Saloka. Lokasi bisa digunakan ya guys ya. Pemandangannya asik. Anjir. Hijau rindang. Wow. Asik. Wah, rindang. Masya Allah. Masjid Al-Madani ya, perumahan Semarang Indah. Masya. Wow, masih ada pohonnya tinggi. Aduh, Belok kiri. dipertahankan harus ini. Kita akan belok kiri. Oke guys. Ini dia guys ya. Saat ini kita berada di Semarang guys ya. Ini dia guys ya. Wow. Tawang Mas. Alhamdulillah kita sudah sampai guys. Nah, ini dia. Sudah nyampe. Tawang Mas nggih Kang nggih. Tawang Mas nggih. Masyaallah. Alhamdulillah. Seneng wae kula ya. Aduh. Nggih. Nuwun sewu. Aduh, matur sembah nuwun Kang Nasihin akhirnya. Sami-sami alhamdulillah sudah sampai di rumah Kang Nasihin di Tawang Mas nggih Kang nggih. Iya, Kelurahan Tawang Mas. Kelurahan Tawang Mas nggih. Iya. Kak, niki kecamatan apa Kang? Kecamatan Semarang Barat. Semarang Barat nggih. Insyaallah saya. Aduh. Oh ya. Dulu masih ada. Oh. Karena proyek PRPP itu. Terus Ini ya. Ini Anu ya agak dipindah. Alhamdulillah nih Kang Nasihin Ketua RW 01 Kelurahan Tawang Mas Semarang Barat. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. SGN Santri Gayeng. Gayeng niku gembiran apa? Iya, gembira. Gembira nggih. Masya Allah. Gus Yasin nggih. Gus Yasin Mbah Maimun. Oh, Masya Allah. Mas berkah Kang nggih. Amin. Santri Gayeng Nusantara Semarang. Berarti megang wilayah mriki nggih Kang nggih. Kecamatan Semarang Barat. Kecamatan Semarang Barat nggih. Nggih. Insyaallah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saged rawuh silaturahim teng daleme Kang Nasihin nggih Kang nggih. Nggih. Teng Tawang Mas nggih Kang. Tawang Mas. Kecamatan ini mohon apa? Kecamatan Semarang Barat. Semarang Barat. Masya Allah. Berkah-berkah injing-injing sepunten ini Kang. Saged rawuh dan silaturahmi ke kediaman Kang Nasihin. Ternyata ya. Dan ya itulah indahnya silaturahmi. Mungkin waktu pas mondok mungkin kita saling mengetahui ya, walaupun tidak secara intens mengenal, akan tapi mungkin mengetahui. Ternyata ya seluruh alum Tebireng dimanapun berada, Kang Nasihin seangkatan kali kulo. Kulo SMP, nggih tahun 91 94 Kang Nasihin Sanawiyah. 91 sampai 94. 91 94. Nah, setelah itu ya kita sama-sama masuk Alia ya Kang ya. Sama. Saya Alia Salaf, Kang Nasihin Alia MAK. Angkatan pertama, sama-sama pertama kita ya. Pertama Salaf ya. Tentunya panjenengan kalau kali Kang Bukhari itu kok akrab gitu. Gua akrab sangat. Kang Bukhari. Iya. Kali ini Kang Samsul Hadi Semerap no mboten? Samsul Hadi. Samsul Hadi Lombok. Rien deh, Sanawiyah tapi seteng salah. Sanawiyah, terus seteng salah. Kok Soleh, Meduro, Soleh Meduro, Samsul Hadi. Sanawiyah, seteng salah nggih. Nggih. Niku seangkatan. Seangkatan nggih. Masya Allah. Kok menawi sing dateng napa Sanawiyah teng MAK sinten Kang? Sing sareng. Sing sareng Lutfi, almarhum Lutfi Mojokerto. Oh, nggih leres Semerap. Nggih, Niku nggih Sanawiyah. Khairul Amin nggih. Sidoarjo. Itu dari Sanawiyah ke Aliyah. Nggih. Terus kelihatannya Tegal. Siapa namanya nggih? Akrom sama Nurdianto kalau nggak salah. Oh, nggih Kang Nurdianto. Nggih. Berarti memang pada saat itu kita bareng-bareng ya Kang ya? Iya. Seangkatan. Maksud Allah angkatan pertama ya? Angkatan pertama. Salaf juga pertama. MAK juga pertama ya? Sama-sama pertama. Kita dijadikan satu dalam satu komplek ya Kang ya? Komplek ya. Masya Allah. Jadi SP dulu ya? SP dulu. Nun sewu Kang Nasihin Rien melebete datang Semarang memang nopo pas budale datang memang tiang sepah asli mriki Kang nggih. Nggih, tiang sepah asline Demak. Oh, Demak. Kalau ibu asli sini. Oh, Bapak Demak, Ibu mriki nggih. Tapi panjenengan sambung nggih, saya lahir asli di sini ya. Oh, Masya Allah. Berarti waktu itu ordanya ikut ke SIS ya Kang ya? Ordanya ke SIS ya. SIS ya. Masya Allah. Kira-kira Kang Nasihin pada saat mondok itu ada kenangan indah atau cita-cita yang sekiranya memang berkesan? Berarti panjenengan H1 nggih? H1. Sareng kali Kang Bukhari nggih? Kang Bukhari ya. Emang dulu pertama waktu kita kelas 6 Kang Bukhari emang orang tuanya ke sini, terus mau dipondokkan bareng. Oh, Masya Allah. Maka memang dari sampun kenal antar tiang sepah. Antar tiang sepah. Jadi kita akhirnya mondok bareng di mana akhirnya ditentukan di Tebireng. Jadi kita berangkat bersama, terus kemudian satu kamar sampai 3 tahun. Kemudian saya di MAK, beliau di Salaf. Berdampingan juga kamarnya. Iya, berdampingan juga. Jadi sampai sekarang ya masih nyambung. Kemarin dengan waktu BA mau ke sini, saya juga bilang, Kang, insya Allah Kang Soleh mau ke rumah saya. Cuman ini kan pagi-pagi, nggak enak juga. Aduh, betul nih. Kalau kenangan di pondok sih, ya lumayan banyak lah kalau di pondok karena terutama waktu di MAK. Di MAK itu kan waktu di kamar kita harus ngomong pakai bahasa Arab sama Inggris ya. Sementara di luar kamar bebas. Kadang-kadang yang di luar kamar tuh ngerjani yang di kamar pakai bahasa Indonesia, cuman jawabnya yang di kamar harus pakai bahasa Inggris. Itu berarti sing di luar kamar bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, yang di dalam kamar bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Itu kadang yang menjebak kita kadang-kadang. Itu kadang kenangan yang tidak terlupakan. Tidak terlupakan ya. Di pesantren itu nggak terlupakan.
Tapi tentunya banyak ya kalau saya melihat alumni-alumni ya MAK yang sukses juga ya. Karena memang tempaan dengan disiplin ya. Walaupun mungkin semuanya tergantung dari masing-masing santri, akan tetapi dengan sistem yang dibuat kan harapannya kan MAK itu bisa menjadi unggulan ya pada saat itu, dan salaf juga bisa menjadi pionir ya. Untuk bisa mengembalikan kejayaan Tebuireng, di mana untuk di bidang kemampuan kitab kuning ya. Makanya waktu itu Pak Jun ya, kepala sekolah mendirikan MAK ya waktu itu ya. Waktu itu mohon maaf, siapa Kang inisiator pendirinya MAK? Kok misalnya salah kan waktu itu kan Gus Isom. Kalau MAK sinten Kang kok? Kalau MAK kelihatan dari Pak Jun. Pak Jun kan ya. Kepala sekolahnya Pak Fuad waktu itu, Nurul Fuad. Waktu pas zaman kita itu ya Pak Nurul Fuad ya MAK ya. Iya, MAK ya. Kalau penggagasnya kelihatannya Pak Jun sih kalau yang saya tahu. Bagus sih. Saya juga ya, kita pernah sama-sama mondok, dan tentunya saya yakin Kang Nasihin, terutama Kang Bukhari itu rajin ya, saya akui. Beliau rajin. Apalagi saya sekamar, saya tahu beliau pokoknya hampir setiap saat ke Makom kayak gitu sama. Kita juga dekat ya Makom. Tentunya ya kadang waktu kita habiskan untuk belajar ya. Karena dengan sistem dan suasana yang mendukung, di mana kita dijadikan satu dalam satu kamar kayak gitu, terus tentunya sudah ada schedule-nya ya, mulai pagi sampai dengan misalnya tidur lagi itu ya. Ada tuh ya, karena ada istilahnya pengasuh atau pembina yang ada di kamar kita yang selalu mengontrol kita kayak gitu ya. Ya walaupun mungkin tadi ada yang ngerjain dari luar bahasa Indonesia dari dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab ya. Arab Inggris itu dari dalam. Masya Allah. Dulu waktu pas memilih MAK Nun Sewu waktu itu apa Kang Nasin pertimbangannya, atau memang pingin istilahnya apa gitu atau gimana Kang Nasin kira-kira? Dulu awalnya kan waktu itu niatnya masuk aliyah itu aja. Betul, masuk aliyah. Ada tawaran dari waktu itu kan kepala sekolah, ada program baru unggulan gitu. Terus saya tertarik dengan yang disodorkan kan kita lihat brosurnya kok kelihatannya ini mau siswa-siswa pilihan yang ikut ke situ. Akhirnya coba daftar. Dan dari sekian anak itu ada 40. Jadi satu kelas ada 40 yang diterima. Kepengen aja berarti Kang Mausul ya kenal nggih? Nggih, Kang Mausul. Seangkatan kan? Seangkatan, Mausuluddin. Surabaya, Cak Mausul. Saiki dadi Surabaya sukses. Sukses ada gini. Sukses. Sing duwe Surabaya, Cak Mausul. Kena pula nanti tenggiriani juga ya. Betul, nggih. Mausul. Cak Mausul. Kali kata kok rencang sing pundi sing Tegal niku sinten? Tegal Nurdianto. Nurdianto. Saat ini nggak sateng Purwokerto apa pun tinggi kan Nurdianto. Enggak tahu nek saya tinggal sekarang. Nurdianto. Insyaallah. Berarti itu ya yang menjadi pertimbangan kenapa masuk MAK, karena pada saat masuk aliyah ada informasi, maka menjadi program unggulan ya. Dan tentunya memang ya unggulan memang ya MAK gitu. Satunya sekarang Kang Nasin jadi ketua RW. Jos ketua RW. Alumni Tebuireng. Dan tadi nggak salah juga jadi ketua SGN ya Kang ya. SGN ya. Santri Gayeng Nusantara. Masya Allah. Untuk Kecamatan Semarang Barat. Untuk Kecamatan Semarang Barat ya. Sekilas untuk di daerah Tawang Emas ini sekilas saya lihat waktu pas masuk itu ada desa UMKM ya Kang ya? Iya, UMKM. UMKM ya, memang memberdayakan masyarakat ya, ekonomi mikro ya Kang ya? Iya, ekonomi mikro. Itu apa aja Kang? Kalau nggak salah sebelum waktu pas saya di Madukoro itu ada
sentra tempe kayak gitu. Itu memang anu ya Kang ya, masyarakat warga itu memang program dari wali kota kita Pak Endi yang sekarang di Jakarta di kepala di KPP. Itu memang programnya setiap kampung tuh punya ciri khas. Terutama RW basisnya di RW. Jadi di RW itu suruh memunculkan sebuah kampung tematik namanya. Kampung tematik ya, mungkin daerah situ sentra yang jenengan lewati tadi, sentra tempe, maka di situ namanya kampung tematik tempe gitu. Terus sebelahnya lagi kalau jenengan tadi tengok ke kanan ada kampung bandeng. Ada kampung bandeng ya, itu gapuranya ada bandeng. Itu juga kampung tematik yang di situ sentra untuk pembuatan bandeng presto dan pokoknya aneka bandeng. Aneka bandeng aneka bandeng. Nah, itu memang program dari wali kota untuk menghidupkan UMKM. Itu ide maksudnya gini, memang walaupun ide dari wali kota, tapi tentunya kan juga melihat sumber daya yang ada di masing-masing, potensi yang ada di masing-masing. Sumber daya dan potensi ini tentunya kan muncul dari masyarakat sekitar, ya kan? Dan tentunya pasti ada yang menjadi leadernya gitu untuk mengakomodir kemampuan-kemampuan itu bagaimana, Kang? Misalnya contoh di daerah sini lah, Kang. Di sini apa tematiknya, Kang? Kalau di sini tematiknya kalau sebenarnya di sini dulu sentra industri terasi dulu. Sini sentra industri terasi. Tapi perumahan. Iya. Industri rumahan terasi. Waktu saya kecil itu sini terkenalnya bukan tawang mas, tapi tawang terasi. Maka kalau orang-orang umur 50 ke atas tanya tawang mas, banyak nggak tahu tawang terasi. Karena sentra terasi dulu sentra terasi kalau daerah sini. Tapi sekarang karena nelayan sudah berkurang, sudah nggak ada nelayan, maka tadi panjenengan sempat sampaikan di depan itu di depan rumah saya perahu bisa masuk ya, karena langsung terkoneksi dengan lautan. Dengan laut maka dulu bahan bakunya dari nelayan itu kan kita banyak. Cuman sekarang kalau nggak ada nelayan seperti ini, bahan bakunya kita juga susah. Betul. Maka yang buat terasi tinggal beberapa orang tok, tinggal sedikit. Berarti dulu orang-orang yang dekade 50-an, usia 50-an lah ya, itu taunya di sini daerahnya bukan Tawang Mas ya, Tawang terasi ya, karena sentra penghasil terasi ya. Penghasil terasi dulu ya. Apakah sekarang berganti menjadi penghasil emas ya? Tawang Mas itu bener namanya. Sebenarnya memang ini yang harus kita tingkatkan ya, untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat di bawah lah ya. Karena sebenarnya ujung tombak daripada peningkatan ataupun kesejahteraan itu jikalau masyarakatnya sejahtera, masyarakat yang berada di grassroots lah ya. Makanya kenapa pemerintah baik itu dari pusat sampai dengan daerah itu benar-benar berlomba-lomba untuk meningkatkan UMKM, semata-mata ingin meningkatkan pendapatan masyarakat ya kan ya. Tentunya sering ada event-event kayak kegiatan-kegiatan untuk mengangkat UMKM masyarakat. Misalnya kayak kemarin kan saya ke desa wisata, Kampung Rawa ya, yang di Ambarawa di tempatnya Bayu Kelinting ya, di daerah Rawa Pening. Di sana kan Kampung Rawanya banyak sekali UMKM kan ya. Dan saya sempat waktu pas dinas di Lombok berkenalan dengan salah satu kepala desa kebetulan di daerah Lombok Timur. Beliau juga punya kemampuan kreativitas yang bisa mengangkat derajat ekonomi masyarakatnya gitu loh. Dimana beliau menjadikan kampungnya menjadi kampung wisata gitu loh. Sekarang kan memang bagaimana kita bisa memberdayakan
wilayah kita, desa ataupun kelurahan lah kalau misalnya di perkotaan. Walaupun mungkin dengan keterbatasan yang ada bisa kita sulap menjadi desa yang bisa berpotensi mandiri lah ya, mandiri. Baik itu dari mungkin sektor wisata ataupun tadi yang seperti kita ketahui memberdayakan UMKM warganya dengan setiap RW ada tematik ya, ada tempe tadi, ada bandeng, mungkin ada beberapa yang lainnya, dan tentunya itu semua sudah barang tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitarnya, Kang ya. Iya. Saya tuh sebenarnya gini, Kang Nasihin, kebetulan saya kan diamanai ya, ini dia Kang, menjadi Ketua IKPT Jawa Barat ya kebetulan. Ya. Kita ketahui bahwa IKPT ini kan Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng yang notabene secara ADART itu dari pusat yaitu Presnas sampai dengan ke daerah. Ada wilayah sampai dengan kabupaten ataupun kota yang ada kan seperti itu. Singkat cerita, sumber daya atau stakeholder kita kan sangat banyak ya Kang ya, dan tentunya multidisiplin dan banyak yang sukses lah. Hanya saja memang kendala kita bagaimana kita bisa melakukan interkoneksitas antara satu dengan yang lainnya gitu loh. Yeah. Jujur kita ingin ya, misalnya kita semuanya pasti ingin agar IKPT nanti ke depannya itu bisa memberikan kemaslahatan, bahkan kesejahteraan bagi alumni-alumninya, ya kan? Terus juga tentunya kita juga punya keinginan agar IKPT ini bisa dikenal halayak gitu loh, dengan berbagai terobosan-terobosan ataupun langkah-langkah strategis yang mana terobosan ataupun langkah strategis itu yang out of the box gitu loh, artinya yang bisa keluar dari kebiasaan ya. Tentunya sekali lagi pengajian itu penting, akan tapi juga ada hal-hal yang lebih penting lagi, yaitu bagaimana kita bisa melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang notabene bisa berinteraksi dengan masyarakat, bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Ya. Mungkin misalnya kayak saya profesinya sebagai seorang dokter, suatu saat ketika kita mengadakan kegiatan pengobatan massal, khitanan massal, misalnya seperti itu ya. Tentunya semua itu kan pasti kan membutuhkan budget atau biaya. Yeah. Makanya bagaimana nanti pelan-pelan kita mencoba, ya tadi itu Kang, kita mencoba untuk mentransformasikan pemikiran-pemikiran UMKM itu ke organisasi kita IKPT. Maksud saya kita mentransformasikan misalnya Kang, banyak sekali kan alumni-alumni Tebu Ireng yang mempunyai kemampuan di bidang ekonomi, ya kan, pasti mempunyai usaha-usaha. Bagaimana kita bisa mengkoneksikan antara satu dengan yang lainnya, dan tentunya IKPT ini kan market juga gitu loh, ya kan? Ini yang memang nanti ke depannya coba kita pikirkan bareng-bareng gitu loh. Kalau kira-kira dari Kang Nasihin sendiri ada tidak masukan, siapa tahu yang konstruktif untuk kita dalam hal membangun IKPT, kira-kira Kang Nasihin? Kalau saya sendiri tadi sebenarnya sudah pas itu yang dari IKPT yang istilahnya kita itu tidak hanya pengajian atau mungkin hanya kegiatan-kegiatan secara mengenal keagamaan, tapi bahwa di sekitar kita itu ada masyarakat yang mungkin membutuhkan uluran tangan kita. Bagaimana keberadaan IKPT itu bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitarnya. Paling tidak kita dalam lingkup misalnya kota kota itu mungkin kalau kita bisa bergabung dengan teman-teman alumni, kemudian ada mungkin alumni yang mungkin secara nyun sewu ekonomi kurang kita bisa mengajak untuk ikut mungkin agak mengangkat atau gimana yang saudara-saudara kita, mungkin teman-teman alumni yang kurang beruntung mungkin bisa dari sini bisa kita
gabung bareng-bareng lah. Betul. Kita bisa melangkah bersama. Betul. Jadi saya kira seperti itu. Betul. Itulah yang menjadi PR kita bersama sih ya Kang. Jujur dengan perjalanan saya silaturahmi dari satu alumni ke alumni yang lain, memang banyak informasi ataupun literasi yang saya dapatkan gitu loh Kang. Karena saya kalau silaturahmi kan nun saya pun tidak memandang apakah dia waktu pas di pondok satu daerah dengan saya ataupun satu angkatan ataupun satu organisasi daerah lah. Tidak hanya seperti itu, akan tapi saya mencoba untuk silaturahmi mungkin angkatan yang sudah sepuh ataupun masih di bawah saya ataupun di daerah mana. Semata-mata saya mencoba untuk bisa mencari informasi potensi-potensi yang ada gitu loh. Sehingga nanti bisa harapan kita tadi itu Kang, kita bisa memberdayakan seluruh alumni tadi. Ya minimal misalnya tadi yang Kang Nasihin bilang di daerah mana Semarang ya. Semarang. Nanti di situ kan bisa banyak hal yang bisa kita lakukan ya Kang ya. Masya Allah. Ya itulah pemikiran seorang ketua RW yang sangat luas ya. Tadi saya tertarik dari UMKM, terus akhirnya inilah memang embrio yang bisa kita berdayakan di IKPT gitu loh. Tentunya kita yakin ya, walaupun mungkin semuanya by proses ya. Namanya perjuangan kan tidak ujuk-ujuk berhasil kan, tapi kan perlu pengorbanan ya kan. Baik itu waktu, tenaga, pikiran dan segala-galanya ya Kang ya. Masya Allah. Nggih Kang Nasihin, tentunya tadi banyak hal yang kita bincang-bincangkan di pagi hari ini ya. Tentunya sangat bermanfaat untuk khususnya saya secara pribadi dan mungkin umumnya untuk IKPT ya. Untuk IKPT. Dan kita meyakini ya, yang kita carikan keberkahan ya Kang ya. Dengan kita berkhidmat ya di IKPT yang notabene organisasi yang saat ini diwadahi oleh Pondok Pesantren Tebuireng, insya Allah kita semuanya akan dapat keberkahan ya Kang ya. Amin. Mungkin closing statement dari Kang Nasihin yang ingin disampaikan kepada seluruh alumni Tebuireng dimanapun berada Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang. Saya Nasihin dari Semarang, alumni Tebuireng dari tahun 91 masuk sampai tahun 95. Kemudian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman bahwa kita alumni IKPT ini ibarat sebuah keluarga. Maka kalau kita bisa bersatu, insya Allah kita menjadi kuat. Amin. Ya, kalau kita bercerai-berai, tidak ada yang mengikat, maka kita tidak bisa kuat. Maka oleh dari itu, kita sebagai alumni IKPT, kita bisa bersama-sama bersatu minimal di daerahnya masing-masing, di tingkat kabupaten, untuk bisa bersatu dalam satu wadah, untuk bisa membuat mungkin sebuah kegiatan yang mungkin itu bisa positif dan bermanfaat bagi orang yang ada di sekitar kita. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nun Kang Nasihin, mugi-mugi Kang Nasihin sekeluarga dan kita semua keluarga Pesantren Tebuireng nggih Kang nggih. Mugi-mugi diparingi kesehatan dan keberkahan nggih. Amin. Nah, salah satu bentuk keberkahannya Kang, injing-injing silaturahmi. Niki, ini khasnya Semarangan. Lumpia guys ya. Lumpia, Masya Allah. Kok niki anu nggih Kang nggih? Niku arem-arem. Niki Kang, nun sewu. Niku lemper. Oh, lemper nggih. Arem-arem lemper dan tentunya lumpia tahu. Nah, bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, ini dia guys ya. Ciri khasnya ya, lumpia bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ada rebungnya ya? Ada rebungnya ya. Di dalamnya. Ya Allah. Ini ciri khasnya. Masya Allah. Dan tentunya ya, pagi-pagi biasa kita udah ngopi ini ngeteh ya kan? Ini ngeteh. Masya Allah. Oke guys ya. Jangan lupa selalu bersyukur, bahagia dan silaturahmi. Matur sembah nuwun Kang Nasihin dan seluruh keluarga Pesantren Tebuireng dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.